Jujur sebenarnya cerita yang masuk yang datangnya dari para istri kedua ke chat Mimi itu banyak banget. Baik itu yang kondisinya sudah diketahui sama istri pertama maupun yang belum. Memang yang namanya nasib orang bermasalahan rumah tangga tuh macem-macem banget. Ya walaupun bener-bener gak enak yang namanya di poligami, tapi kehidupan kayak gini tuh ada banget. Salah satunya yang mau Mimi ceritain. Kita langsung masuk aja di curhat kalian. Nih saya mau curhat. Saya udah nikah siri sama suami orang. Saya tidak bekerja, kita sudah nikah siri selama 3 tahun dan kita belum sepakat untuk punya anak. Suami saya ini punya 2 orang anak dari istri sahnya. Sebenarnya saya sudah mau ninggalin suamiku ini Mi, tapi saya sudah hidup ketergantungan sama dia. Kita juga hidup sederhana banget, tapi kalau setiap berhubungan badan sama suami, saya tidak pernah nafsu dan bergairah karena bukan dia yang saya harapkan di hidup saya. Saya pasrah aja menjalani hidup dengannya karena selama ini dia yang menghidupi saya dengan ibu saya. Saya pun maunya cari laki-laki bujangan, tapi di umurku yang sudah 31 tahun ini udah malas kenal dengan cowok baru. Gimana ya Mi solusinya, mohon dijawab. Oke, jadi istri kedua tidak cinta, mau meninggalkan tapi sudah ketergantungan ekonomi dan berharap bisa mendapatkan jodoh lain. Yuk kita bahas. Pertama-tama di sini Mimi udah gak usah ngingetin lagi ya. Bahwa kamu adalah seorang istri kedua tanpa izin istri pertama. Jelas keputusan ini adalah keputusan yang sudah sangat-sangat salah. Kita udah clear banget ya. Kalau Mimi masih alhamdulillah nih. Alhamdulillah karena istri pertama gak tahu. Karena paling tidak dia tidak menderita dan tidak sakit hati karena kehadiran. Karena dia gak tahu ada kamu ya. Coba kalau dia tahu, kebayang gak tuh kayak gimana rasa sakit dan hancurnya. Dan alhamdulillah kamu bersikap udah sangat gak menuntut ya, mungkin karena kamu emang gak cinta sama suami kamu ini. Cuman cepat atau lambat, we never know. Hanya bangke ditutupin seperti apapun biasanya baunya akan kecium juga. You have to be ready. Tapi apapun itu, intinya sekarang per hari ini posisimu adalah seorang istri ya. Kamu nih udah jadi istri orang. Karena dengan posisi ini berarti sudah ada taat dan patuh yang harus dijalankan seorang istri kepada suami. Meskipun kamu gak cinta sama dia, fakta yang harus kamu terima dan harus kamu jalanin sebaik mungkin. Karena nasi udah jadi bubur. Kecuali kamu bisa jadi perempuan hebat itu, perempuan yang berani ambil keputusan hari ini juga untuk tinggalin suami kamu dan mulai bener-bener dari nol, nata lagi hidup kamu, nata lagi kemandirian kamu, nata lagi keberdayaan finansialmu, dan fokus ngeraih kesuksesan kamu. Biar gimana pun kita semua tahu ini sebenarnya ada pernikahan yang salah. Kalau kamu bisa langsung masuk ke keputusan itu, sebenarnya itu adalah keputusan yang terbaik. Oke, sekarang kita masuk ke kondisi kamu yang lagi galau karena kamu gak cinta sama suami kamu dan kamu berharap bisa lepas dari dia lalu mendapatkan jodoh lain yang sesuai dengan tipe kamu. Gini ya, menurut Mimi kita tuh sebagai manusia, terutama sebagai perempuan, gak bisa jadi orang yang ngawang sinar. Kayak di sini enggak, di sana enggak. Paham gak? Begini gak bersyukur, begitu gak bersyukur. Dapat yang ini pengen yang itu, udah dapet yang itu pengen yang ini. Itu namanya awang sinawang ya. Gak bisa kita jadi orang yang kayak begitu. Kapan kita bisa fokus dan serius untuk menata kehidupan kalau sepanjang hidup kita tuh kerjaan cuma galau dan bimbang, mikirin kondisi, mikirin keadaan. Jadi menurut Mimi, apapun dimanapun dan kondisi kamu sekarang, syukuri, jalani dan lakukan yang terbaik. Dan hal yang paling penting untuk kamu highlight adalah kembangin diri kamu. Kamu boleh jadi istri siapa aja, ada di mana aja, di kondisi seperti apapun, ngejalanin ujian seberat apapun, boleh-boleh aja. Yang gak boleh tuh satu, jadi perempuan yang sama seperti hari kemarin, bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Itu yang gak boleh. Jadi gimana pun kondisimu, yang harus kamu lakukan adalah kamu harus jadi pribadi yang lebih baik, lebih berkualitas, lebih berdaya, lebih mandiri finansial, dan lebih produktif. Kamu istri pertama, istri kedua, istri keempat, istri ke-10. Pokoknya kalau dalam rumah tangga itu kamu ada di kondisi yang merasa gak secure lagi, gak nyaman, gak bahagia, berarti satu-satunya first big step yang harus kamu lakukan adalah mengupgrade diri kamu sebagai persiapan supaya kalau one day ada apa-apa dengan rumah tangga kamu udah siap. Jadi menurut Mimi, daripada kamu bimbang dan galau mikirin yang gak ada di depan mata, di usia yang kita sama-sama sepakat 31 bukan di usia muda ya, sebaiknya daripada berfokus pengen cari suami lagi, fokus dulu aja untuk bersyukur, menikmati apa yang ada sambil ngembangin diri kamu dengan semua fasilitas yang kamu punya sekarang. Ada suami kan yang sekarang tanggung jawab sama kamu. Apa yang bisa kamu lakuin dari fasilitas yang dia kasih? Mungkin sekolah lagi, mungkin buka usaha, nabung, beli rumah, beli kendaraan. Kalau cuman kecil-kecil aja, murah-murah aja, harus mulai punya. Kamu tuh udah harus ngarahin pikiran kamu dan fokus kamu ke sana. Gak usah lagi terlalu fokus dengan nasib kamu yang udah kawin sama laki orang lah, pengen punya suami yang lain lah. Udah jangan laki mulu yang dipikirin, sayang belum waktunya. Disesel-seselin juga buat apa? Kamu udah jalanin, kamu udah nikah sama orang itu dan kamu kenyataannya belum bisa pisah sama dia. Jadi hari-hari kamu sekarang yang ada nih kamu pakai untuk mempersiapkan banyak hal. Hidup itu gak mudah. Kamu aja sampai kawin sama suami orang loh supaya bisa ngidupin kamu dan ibu kamu. Saking hidup tuh gak mudah segitunya. Tapi mau sampai kapan kamu jadi simpenan? Apakah ada jaminan nih rumah tanggamu dengan dia akan langgeng selama-lamanya? Pernikahan yang normal aja, gak ada jaminan kalau suami istri itu akan bersama-sama sampai maut memisahkan. Apalagi yang cuma istri simpenan. Daripada yang kamu pikirin cuma cinta-cintaan doang, laki-lakian doang, gak ada manfaatnya, belum waktunya. Mendingan fokus dulu kembangin diri kamu, mandiri finansial dulu. Kalau semuanya udah rapi, udah beres, udah punya rumah, udah punya ini, udah punya itu, mau
ngambil keputusan apapun aman, luas, hati kamu lega, enak. Baru kalau udah sampai ke situ bicara soal cari jodoh yang bener, yang baik buat kamu. Jangan gini udah 3 tahun jadi istri simpanan orang, fokusnya adalah gue gak cinta sama suami gue maunya sama laki lain. Udah 3 tahun loh, udah buang-buang waktu 3 tahun dengan pilihan hidup yang gak baik. Tapi status lo per hari ini masih aja seorang wanita yang galau dengan kehidupan. Bukan seorang pengusaha, bukan seorang perempuan sukses, bukan seseorang yang punya tabungan banyak, udah punya rumah, atau apa deh, pokoknya 3 tahun lo berjalan sia-sia begitu aja. Buat apa? Satu lagi perlu kamu tahu, biasanya laki-laki seperti ini kedepannya pasti akan punya istri lagi kok. Gitu mungkin kamu dianggap udah gak menarik, udah gak cantik, dia akan dengan sangat mudahnya menikah lagi dengan perempuan lain. Dan kalau sampai itu terjadi, dan kamu masih belum dapat apa-apa, masih belum jadi apa-apa, maka waktu yang kamu buang bertahun-tahun ini sia-sia. Nanti pas kamu mau cari jodoh lagi, dengan status masa lalu kamu yang seperti itu dan kondisi finansial kamu yang mungkin belum mandiri, akan semakin sulit buat kamu dapet jodoh yang bener dan baik. Paham gak sama omongan Mimi sampai sini? Ya, jadi stop galauin hal-hal yang gak ada di depan mata kamu. Pengen cerai, tapi kan gak bisa. Pengen punya suami lain, tapi kan masih punya suami. Sampai kapan fokusnya begitu-begitu terus? Mending kamu fokusnya gimana biar gue jadi perempuan sukses. Banyak banget loh cara zaman sekarang tuh, banyak banget cara untuk bisa jadi perempuan yang mandiri. Mumpung masih ada fasilitasnya, kamu harusnya fokus ke sana. Karena Mimi ini paham banget, yang namanya mengambil keputusan itu bukan hal yang mudah. Apapun masalahnya, mengambil keputusan adalah bukan hal yang mudah dan bisa cepat dilakukan sama semua orang. Tapi meski belum ada keputusan apapun, dan kamu masih berjalan dalam kehidupan yang kamu tidak sukai, kamu tetap selalu bisa untuk berusaha jadi perempuan yang lebih baik, lebih berdaya, lebih mandiri finansial, dan lebih produktif. Apapun kondisi kamu selalu bisa memulai hal itu hari ini. Tak perlu bimbang, galau, dan pusing karena belum punya keputusan apa-apa. Emang yang namanya ngambil keputusan itu gak gampang. Contoh seorang istri yang udah diselingkuhin sama suaminya, udah di KDRT-in, udah dipelitin, bahkan mungkin suaminya jarang pulang tanpa kabar. Belum tentu loh dia bisa langsung nyerahin suaminya saat itu juga. Belum tentu. Padahal kondisinya udah parah banget tuh. Tapi belum tentu bisa langsung ngambil keputusan ninggalin gue mau ceraiin besok ke pengadilan agama. Belum tentu. Atau apapun masalah dalam kehidupan. Itu masalah pekerjaan, masalah ujian, masalah sekolah, masalah apapun. Nggak semua orang bisa langsung ambil keputusan saat itu juga. Dan itu nggak apa-apa banget. Tapi meski kita belum bisa ngambil keputusan apa-apa, di detik kapanpun, di hari manapun, kita selalu bisa memutuskan untuk mau belajar mengupgrade diri jadi perempuan yang lebih baik. Buat siapa sih? Buat diri kita sendiri. Perempuan berdaya dan mandiri finansial tuh apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia akan lega dan luas untuk segera mengambil keputusan apapun. Jadi menurut Mimi, stop mikirin nasib kamu karena kamu juga faktanya belum bisa ngambil keputusan apa-apa. Dan start focus on your future. Fokus ke masa depan kamu. 3 tahun bego, blow on, bingung itu udah cukup. Sekarang wake up, bangun ya. Persiapkan diri kamu. Nanti kamu merasa udah jadi perempuan yang sukses, mandiri finansial, udah jadi perempuan yang kuat, kamu merasa udah di level ini, jamin kamu mau ngambil keputusan apapun pasti lebih percaya diri melangkah. Oke? Kalau kamu udah bisa ninggalin suami kamu yang adalah suami orang itu sekarang, itu adalah keputusan yang lebih baik. Kamu mulai lagi hidup kamu dari semangat meraih kesuksesan. Kalau itu bisa kamu lakukan sekarang, itu yang terbaik, hebat. Karena itu keputusan yang paling benar. Tapi kalau kamu emang belum bisa ngambil keputusan itu, jangan bodoh, jangan galau terus, jangan bimbang terus, jangan pengenin yang gak ada. Fokus untuk berkembang jadi perempuan yang lebih mandiri, lebih baik, lebih berdaya. Oke?